Salam, Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengasihi kasih Tuhan. Kita akan ikuti ibadah ini sampai selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Saya berharap setiap kita di dalam keadaan sehat dan tetap sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, jika di kanan kirimu ada orang, keluarga, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan melewati hidup kami. Karena hanya Tuhan sumber. Yang percaya sama-sama, tak pernah ragu-ragu, tak pernah ragu akan kesetiaanmu.
kepada siapa kami menyembah. Sebab kami tahu kepada siapa kami menaruh harapan kami, dan kepada siapa kami mengandalkan. Dialah Yesus, satu-satunya yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Shalom jemaat Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Engkau hadir di tengah pujian umat-Mu dan Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam firman dan roh. Allah Roh Kudus, tuntun hamba-Mu menjadi saluran berkat yang baik, supaya kebenaran firman yang disampaikan memberkati kami semua. Biar hati kami oleh Roh Kudus dijamah menjadi seperti tanah yang subur untuk benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema firman Tuhan minggu ini adalah kemuliaan Tuhan di Kibrot Ta'awa. Ini adalah persinggahan yang ke-12 dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang dalam tema tahunan kita menuju kemuliaan. Untuk itu mari kita baca ayat nas kita, Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nanti disambung ayat 31 sampai dengan yang ke-35. Ayat 1 saya baca, Bapak Ibu. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita sambung ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hasesot, dan mereka tinggal di situ. Kibrot Ta'awa. Kata Kibrot Ta'awa berarti, ini terdiri dari 2 kata ya Bapak Ibu ya, yaitu kata khabar yang berarti menguburkan, dan kata awa yang berarti nafsu. Jadi Kibrot Ta'awa itu berarti kuburan orang yang bernafsu, atau kuburan orang yang rakus, atau juga diterjemahkan akhir dari hawa nafsu. Di Kibrot Ta'awa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan apa? Nah, ini yang perlu dipahami oleh jemaat Tuhan.
kemuliaan di Kibrot Ta'wa. Tuhan menyatakan kemuliaan apa? Yaitu Tuhan membersihkan rombongan umat Israel dari orang-orang bajingan. Maaf, katanya sepertinya kasar ya, tapi di Alkitab memang diterjemahkan orang-orang bajingan. Siapakah mereka itu? Nah, rupanya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu banyak bangsa-bangsa yang lain yang sama-sama jadi budak di Mesir, ikut mereka keluar, nebeng lah semacam itu. Mereka juga ikut ingin bebas juga. Tapi masalahnya bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel ini, mereka punya nilai kehidupan berbeda dengan Israel. Mereka punya kebiasaan hidup yang berbeda. Nilai-nilai hidupnya berbeda dari umat Allah. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang Tuhan tidak suka. Hati-hati dengan orang yang mengikut hidup kita tetapi tidak mau satu nilai. Ya, itu bisa karyawan kita, bisa pembantu kita. Boleh kita punya karyawan, punya pembantu, punya semua, tapi kita mesti memberi nilai kepada mereka yang sesuai dengan kerajaan Allah. Jangan sampai nilai-nilai yang berbeda malah mewarnai hidup kita. Ya, keluarga-keluarga kerap kali menyerahkan anak-anak untuk diasuh, dijaga oleh pembantunya. Saya mau tanya, diajarin yang baik atau tidak? Penanaman nilai-nilai harus datang dari orang tua yang beriman kepada Tuhan, sehingga nilai-nilai anak-anak kita juga tidak berubah. Termasuk juga dalam kehidupan yang kita bersosial, dalam usaha pekerjaan, dalam kita kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu penting. Tuhan tidak ingin umatnya bertumbuh dengan nilai-nilai yang salah saat menuju tanah perjanjian. Maka Tuhan bersihkan ya orang-orang yang menanamkan nilai-nilai yang salah itu, yang disebut di Bilangan pasal 11 ini sebagai orang-orang bajingan tadi. Nah, nilai-nilai apa saja itu? Yang pertama yaitu nilai bersungut-sungut. Ya, nilai bersungut-sungut. Ayat 1 sampai 3 tadi dijelaskan mereka bersungut-sungut. Apa sih sungut-sungut itu? Sikap atau tindakan yang diwujudkan karena pola pikir atau cara pandang yang lebih mudah melihat hal-hal negatif atau kekurangan daripada hal-hal yang positif atau kelebihan. Jadi walaupun banyak hal yang baik, yang positif, orang yang suka bersungut-sungut sulit melihat itu. Mereka lebih cepat melihat kalau ada kekurangan, ada yang negatif, sehingga ngomel, menggerutu. Kita tahu sebelum di Kibrot Ta'wa, ya, mereka itu ada di Sinai. Di Sinai Tuhan menyatakan dirinya ya kepada umat Israel dan memberikan hukum-hukum 10 perintah Allah, 2 loh batu. Jadi mereka ini baru mendapat pengajaran. Seharusnya mereka hidup lebih taat. Dan dalam perjalanan menuju Kibrot Ta'wa, Tuhan itu masih memimpin dengan tiang awan dan tiang api di depan mereka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Tuhan memimpin. Dan seharusnya setiap pengalaman perkemahan demi perkemahan itu membangkitkan iman mereka, mendidik iman mereka untuk makin percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Mereka malah bersungut-sungut karena hal makanan, karena
panas dan sebagainya yang sebetulnya hal-hal sepele. Ini menimbulkan murka Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan ini, wah, ini orang-orang gak mengerti bagaimana Tuhan sudah mencurahkan segalanya, tapi umat Tuhan justru tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Pola pikir dan cara pandang yang negatif membuat kita tidak bisa bersyukur dan akhirnya melemahkan iman kita. Orang percaya seharusnya selalu hidup dalam syukur kepada Tuhan. Selalu ingat waktu-waktu bagaimana Tuhan berkarya. Selalu percaya, ya, seperti pengkhotbah mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, di dalam Tuhan selalu indah pada waktunya. Kalau kita mengerti ini, apapun yang sedang kita hadapi, kita akan tetap bisa bersyukur. Saya baca satu ilustrasi, tapi saya lupa namanya, satu tokoh, apakah itu Sadhu Sundar Singh kalau nggak salah. Satu hari dia mengalami perampokan. Dia dirampok ketika dia sedang dalam perjalanan. Tetapi ketika sampai di tempatnya, dia bersaksi dan dia mengatakan, saya bersyukur sama Tuhan karena di perjalanan tadi saya mengalami kerampokan. Loh, orang-orang heran. Loh, kok dirampok kok malah bersyukur? Tidak salah Pak Sadhu. Tidak, bahkan saya bersyukur 3 kali. Yang pertama, saya bersyukur walaupun saya mengalami perampokan, tetapi bukan saya yang merampok. Saya hanya korban perampokan, tapi saya bukan perampok. Yang kedua, saya bersyukur karena hanya uang saya yang dirampok, nyawa saya tidak dirampok. Saya masih sehat, saya masih selamat, hanya kehilangan uang saja. Yang ketiga, wow, sampai ada yang ketiga. Yang ketiga, saya bersyukur, katanya, tidak semua uang saya dirampok. Masih ada sebagian besar uang saya di rumah yang aman. Saudara lihat di sini, Pak Sadhu Sundar Singh bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal-hal yang positif walaupun dia ngalamin kerugian, hal yang tidak baik. Pandangannya, cara pandangnya, cara pikirnya adalah positif, tidak tertuju kepada hal-hal yang negatif atau kekurangan. Seharusnya setiap umat Tuhan mempunyai pola pikir yang sama seperti Pak Sadhu Sundar Singh. Kenapa? Karena percaya di dalam Tuhan selalu ada yang indah pada waktunya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bersungut-sungut, karena itu menunjukkan pola pikir yang salah dan Tuhan tidak akan membiarkannya. Yang kedua, nilai apa yang tidak boleh ada dalam umat Tuhan? Yaitu nilai-nilai orang bajingan yang kedua, yaitu rakus. Di ayat 4 dikatakan di sana, ya, ayat 4, saya kutip sekali lagi, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kemasukan nafsu rakus sebetulnya memang rakus ini juga sifat karakter yang sudah ada dalam diri orang-orang bajingan itu. Ya. Nah, apa sih kerakusan itu? Kerakusan adalah sifat yang tidak puas dengan yang sudah disediakan. Arti yang berikutnya adalah hasrat yang selalu menginginkan lebih dari yang diperlukan. Ini nggak berbicara masalah makanan saja, tapi juga keperluan hidup sehari-hari. Orang yang rakus tidak pernah puas, mau lebih, padahal Tuhan sudah cukupkan.
Tuhan sudah sediakan. Ya, ini berbahaya. Mengapa? Ya, Allah menghembuskan angin timur dari langit dan mengirim angin selatan dengan kekuatan sehingga burung-burung puyuh turun ke dalam perkemahan mereka seperti debu banyaknya. Ini kenapa? Karena sebetulnya Tuhan mengirim daging ini bukan karena ingin mencukupi bangsa Israel, tidak. Karena Tuhan jengkel ya dengan sifat ini, karena Tuhan jengkel. Ya. Tuhan jengkel karena sifat rakusnya ini, tidak pernah puas. Padahal Tuhan memelihara dengan ajaibnya bangsa ini. Tuhan kirimkan burung melalui angin, ya, membawa mereka berkumpul, jatuh di perkemahan mereka. Bukan karena memenuhi kebutuhan, bukan. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi karena nafsu rakus mereka. Ya, ini ditulis juga di Mazmur 78, dikutip kembali oleh pemazmur. Ya, Allah membuat mereka makan menurut hasrat mereka dan menjadi sangat kenyang. Ya, meskipun demikian kerakusan mereka tidak terpuaskan juga. Sampai Allah membunuh orang-orang rakus itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Selagi daging burung puyuh itu ada di mulutnya, sebelum sempat dikunyah, mereka ditimpa tulah Tuhan yang dahsyat dan mati. Tadi saya katakan rakus itu adalah hasrat yang selalu menginginkan yang lebih dari yang diperlukan. Hati-hati dengan keinginan saudara. Ya, tidak boleh menginginkan sesuatu. Kalau orang tidak pernah punya keinginan, dia tidak bisa maju, saudara. Tapi keinginan itu harus dikendalikan sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mengumbar hasrat kita dan kita memiliki nafsu rakus ini. Ya, Yakobus 1 ayat 14-15, coba dilihat Yakobus 1 ayat 14-15. Kita lihat ya saudara, Yakobus 1 ayat 14 dan 15, saya bacakan buat saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan, dicobai oleh keinginannya sendiri. Saya katakan tadi, berhati-hati dengan keinginan kita, karena keinginan yang tidak terkendali akan mencobai kita. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Karena keinginan yang tidak terkendali mencobai kita dan akhirnya menyeret kita kepada dosa. Kita diingatkan untuk kita bisa mengendalikan keinginan kita. Kendalikan keinginan kita dengan apa, saudara? Miliki rasa cukup. Cukupkan diri kita dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Rasa cukup itu membawa kita kepada syukur, sehingga hati Tuhan disukakan dan makin memberkati kita. Dalam kelimpahan atau kekurangan, ucapkan syukur. Ya, kita belajar dari tokoh Ayub. Saat hidupnya berlimpah-limpah, dia mengucap syukur, dia tidak pernah lupa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saat dia kehilangan segalanya, dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kita belajar dengan rasa syukur, dengan apa yang ada kita belajar mencukupkan. Dan itu membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Nilai apa yang ada dalam diri orang-orang bajingan itu yang dibenci oleh Tuhan, sehingga mereka dilenyapkan dari rombongan orang Israel, yaitu mencobai Tuhan. Ya, ayat 4-6, mereka berkeluh kesah, mereka mengomel-ngomel, ya, intinya itu mencobai Tuhan, saudara.
Kita kembali ke Bilangan 11 ayat 4, dikatakan begini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka memasukkan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi kita sekarang kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali makan mana ini saja yang kita lihat. Saudara lihat di sini, ya, mencobai Allah itu adalah dosa tidak percaya atau meragukan rencana Tuhan. Bahkan juga di sini diterjemahkan mengejek rencana Tuhan. Berpikir bahwa hidup, jadi mengejek rencana Tuhan sama dengan tidak percaya atau meragukan rencana Tuhan. Orang-orang bajingan ini berpikir ketika mereka hidup di Mesir sebagai budak jauh lebih baik daripada bersama dalam rencana Tuhan menuju tanah perjanjian. Mereka melupakan karya keselamatan yang Tuhan sudah buat ketika Tuhan membebaskan umat Israel dengan 10 tulah itu. Rencana penebusan Tuhan, mereka lupakan semua. Mereka merengek-rengek seperti anak kecil, ya, dan seakan-akan hidup sebagai budak di Mesir jauh lebih baik. Ini sangat mengerikan, ini sangat menjengkelkan hati Tuhan, ya. Ini melecehkan Tuhan dengan rencananya. Maka Tuhan marah dengan memberi tulah besar, tulah hebat kepada mereka. Orang percaya mesti bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya, seperti Yesaya 55 ayat 8 sampai 13 nanti dibaca di rumah. Kita baca ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 13. Yesaya 55 ayat 8 sampai 13. Ayat 8, saudara, saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara lihat di sini, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Mengapa yang terbaik? Karena pertama, ya, dikatakan bernilai kekal. Rancangannya itu bernilai kekal. Ya, tidak sementaranya di bumi saja. Lalu yang kedua, di ayat 10, dari hujan turun membasahi bumi, menumbuhkan benih-benih, ya, sehingga petani yang menabur ada hasil panen, jadi roti, memberi makan semua orang. Ini proses, semua proses. Maka rencana, kalau kita mau menjalani rencana Tuhan dan itu jadi berkat dalam hidup kita, kita harus mau mengikuti proses itu. Memang ketika dalam proses, seringkali prosesnya tidak enak, tapi kita mesti tahan. Karena apa? Karena pasti akan ada hasil yang memuliakan.
akan ada hasil yang memberkati. Yang terakhir, rancangan Tuhan itu pasti happy ending terakhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inti dari firman Tuhan hari ini adalah, ya, izinkan dirimu diproses Tuhan, makin dibersihkan, dibuang nilai-nilai yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dituntun dalam kebenaran ilahi. Karena kita akan memasuki tanah perjanjian, kita akan masuk hidup kemuliaan bersama Tuhan. Maka kita harus satu nilai dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita dalam doa, sembah Tuhan, minta Roh Kudus bekerja. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Katakan, inilah rinduku kepadamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan iman percaya kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, tuntun kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Engkau berkarya dalam diri kami, membersihkan kami, mengganti sifat-sifat karakter kami, nilai-nilai yang tidak berkenan Engkau hapuskan. Ganti nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga makin hari kami makin serupa dengan Kristus, seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Saat nanti kami bertemu dengan Engkau, kami dijumpai senilai dan seperti yang Engkau kehendaki. Bekerjalah Allah Roh Kudus dalam diri setiap kami,
Tuntun kami menggenapi kebenaran firman-Mu ini, supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kembali Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk boleh ikut dalam ibadah doa bersama dengan setiap kita. Dan doa itu akan dilaksanakan setiap hari doa malam jam 8 malam. Dan untuk link ibadah Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WA gereja. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk GA, GNR dan juga TP GLS bisa melakukan via transfer rekening di nomor yang tercantum di layar Bapak Ibu Saudara. Dan juga setiap hari Kamis kembali kita ada doa malam bersama di Kompi, juga doa malam bersama. Dan juga lalu ada Kamis minggu keempat, setiap Kamis minggu keempat pukul 8 malam, mari kita bergabung bersama dengan Simple Discipleship. Kita diberkati, kita dimuridkan untuk menjadi berkat. Dan jangan lupa, terus kita sama-sama di era pandemi ini, di masa-masa yang tidak pasti, tapi kita punya Tuhan yang pasti. Kita mau berdoa sama-sama dalam doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan melalui apa yang saudara dengar. Dan mari kita akan sama-sama lakukan dengan setia, baik dalam berjemaat maupun dalam kehidupan pribadi. Sehingga berkat-berkat anak sulung itu akan datang kepada saudara dan kita semua. Memberi yang terbaik tidak selalu dihitung dari nominal dan jumlahnya. Setidaknya diawali dari niat hati yang murni, yang mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan hal itu, sehingga pemberian saudara, persembahan saudara, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi berkenan kepadanya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat-Nya. Tuhan kiranya berkenan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studi anak-anakmu, memberkati kesehatanmu, memberkati persaudaraanmu, memberkati semangatmu, memberkati kerohanianmu, bahkan hal-hal yang sedang saudara rencanakan. Kiranya Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hal, sehingga segala sesuatu yang saudara rencanakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Dan mari Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Itulah sebabnya kami buka hati kami. Kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa melakukan saat teduh.
Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.